Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kebetulan nih saya melintas di Jalan Raya Bandung Sukabumi ya. Ini sekalian saya mampir ke jembatan kereta api Cisokan yang sudah beberapa lama ini tidak dilewati oleh kereta api karena efek PPKM ya. Jembatan Cisokan ini merupakan jembatan dengan kode bangunan Hikmat 590 ya, dengan panjang bentang jembatan itu sekitar 110 meter panjang jembatannya. Kalau tingginya sih ya lumayan sih ya, mungkin adalah sekitar 50 meteran ya. Di sebelah timur itu stasiun kereta api Ciranjang, ke sebelah barat sana itu menuju ke Cianjur, tepatnya ada halte Selajambe, cuman kondisinya nonaktif. Jembatan ini sudah beroperasi pada tahun 1884 dan dibangun oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen. Pada awalnya konstruksi bangunannya tidak seperti ini ya, termasuk bentang jembatan tengahnya juga tidak seperti itu. Ya, sekarang kita coba aja turun ke bawah yuk. Ini saya mau coba turun ke bawah jembatan ya. Kalau jalannya agak sedikit sulit karena di sini banyak sekali sampah. Ternyata air Sungai Cisokan ini sedang keruh karena kemarin kebetulan hujan ya. Kemarin juga saya sempat ke sini, cuman nggak sempat ke jembatan kereta Cisokan, hanya saja ke jembatan jalan raya yang berada di sebelah hilir jembatan Cisokan ini untuk melihat saksi bisu sejarah pertempuran ini ya, Battle of Ciranjang. Nah, sekarang sudah lumayan di bawah jembatan, ada akses jalan juga enak. Oke, sudah sampai di bawah jembatan ini. Sini ada jalan karena memang biasanya banyak mancing mania lewat sini ya. Wah, begini kira-kira kondisi di bagian bawah jembatan Cisokan. Jembatan di atas. Kalau lagi musim hujan biasanya debit airnya itu lebih besar dari ini ya. Segini sih masih mending karena hujannya tidak begitu ekstrim kemarin. Karena juga ada yang lagi mancing tuh. Emang ini selalu dijadikan spot mancing mania. Nah, lumayan tinggi juga ya. Jadi teman-teman, pada awal dibangun sekitar tahun 1800-an, maksud saya 1880-an, itu konstruksinya tidak seperti ini, melainkan di bagian bentang jembatan ini rangkanya mirip seperti rangka jembatan Cirahong ya, terus jembatan Citiis sama jembatan Leuwi Jurig. Sama itu konstruksinya, jadi berupa rangka baja tapi rasuknya itu rapat gitu. Namun saya juga nggak tahu kapan konstruksi tersebut diganti menjadi konstruksi seperti ini ya, seperti sekarang ini. Mungkinkah diganti bersamaan dengan jembatan Leuwi Jurig, yaitu pada tahun 1936 atau setelah kemerdekaan. Ada juga perbedaannya di bagian tiang jembatannya. Kalau dulu di bagian tiang jembatannya itu tidak seperti ini ya. Kalau ini kan sedikit dimiringkan menyesuaikan dengan rangka jembatannya. Kalau dulu itu ada tonjolan-tonjolan di bagian atasnya, di bagian sudut-sudutnya itu. Ya pokoknya lebih futuristik lah ya.
dibanding sekarang. Kalau sekarang kan polos gitu. Seperti terlihat pada foto masa pembangunan jembatan ini, ternyata pembangunan jembatan ini itu sistemnya dirakit di lokasi ya, menggunakan seperti apa ya, kiri kanannya itu menggunakan seperti jalur lori, dan di tengahnya itu terdapat krennya gitu. Nah, di samping jembatan jalan kereta api ini ada jembatan jalan raya. Jembatan ini tergolong jembatan yang masih baru ya. Ini dioperasikan sekitar tahun 1973 kalau nggak salah, sebagai pengganti jembatan jalan raya peninggalan Belanda yang berada di sebelah hilir, di sebelah sana itu, yang kemarin saya sempat ke sana. Mantap ya. Ya, kira-kira seperti itulah jembatan Cisokan di bagian bawahnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan saja perjalanan. Awalnya saya sangat penasaran sekali ya dengan bagian bawah jembatan Cisokan, tapi sekarang sudah bisa terrealisasi ya rasa penasaran saya turun ke bawah jembatan kereta Cisokan. Oke teman-teman, sekarang saya berada di bekas jalan menuju jembatan Cisokan Lama. Jalur ini menyimpan banyak sekali sejarah pada masa lalu ya teman-teman. Salah satu peristiwa besar pernah terjadi di jalur jalan raya lama ini. Pertempuran para pejuang dari berbagai kalangan terjadi di sekitar jembatan Cisokan Lama. Pertempuran luar biasa terjadi sekitar 2 hari 2 malam pada akhir Maret 1946. Di sekitar sini juga terdapat sebuah monumen peringatan untuk mengenang peristiwa besar itu ya. Tapi letaknya juga saya nggak tahu. Kalau menurut warga sih nanti di depan naik ke sebelah kiri ya, ke gundukan tanah. Bekas jalan bersejarah ini sekarang kondisinya sudah memprihatinkan dan ya terlupakan ya semenjak ada jembatan yang baru. Nah, sepertinya monumennya berada di atas sana ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di atas ya. Ini pohon mahoninya bolong, udah dibakar. Oke, kita melintas dulu pintu gerbang pohon. Hehehe, mantap. Sekarang saya kebingungan nih untuk letak monumennya itu berada di sebelah mana. Kita coba cari-cari aja ya. Oh, rupanya di sebelah sana itu teman-teman monumennya. Monumen ini dibuat untuk mengenang daripada para pahlawan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan juga untuk mengenang pertempuran hebat yang menewaskan banyak sekali korban, baik itu dari pihak Republik maupun dari pihak sekutu ya. Nah, di sini juga ada tulisannya, peristiwa pertempuran pasukan Banteng atau Polri Hizbullah atau Sabilillah rakyat lawan tentara Inggris ya, pada bulan April tahun 1946. Untuk monumen ini sendiri, menurut informasi ya, itu dibuat sekitar tahun 1974 oleh dan Ramil daerah sini ya. Sayang sekali kondisinya kurang terawat, padahal ini merupakan sebuah apa ya, sebuah monumen untuk mengenang gitu kan ya, mengenang bagaimana gigihnya rakyat kita, para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari invasi serangan-serangan musuh gitu kan. Benar-benar sangat sayang sekali ini, kondisinya sudah tidak terawat ya, padahal ini merupakan
tempat peristiwa luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi untuk area ini. Juga untuk pembelajaran ya, pembelajaran tentang sejarah negara kita tercinta, untuk Republik Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke jembatan Cisokan Lama yang berada di bawah sana. Oke, kita lanjutkan ke jembatan Cisokan Lamanya ya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pasca terjadinya Perang Dunia Kedua, Indonesia langsung memanfaatkan kekosongan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia tercinta ini. Kapan lagi ya kan bisa dengan leluasa memproklamasikan kemerdekaan gitu kan. Tapi rupanya pihak-pihak lain tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, terutama dari pihak Belanda dan sekutu. Rupa-rupanya pihak Belanda membonceng sekutu kembali ke Indonesia dan berniat untuk kembali menjajah negara Indonesia ini ya. Tetapi ya tidak semudah itu ya Kisanak. Peristiwa yang dijuluki Battle of Ciranjang ini bermula saat pasukan sekutu yang terjebak di Sukabumi dan membutuhkan bantuan dari pasukan Gurkha Rifles di Cimahi. Menurut informasi, pada awalnya penghadangan pasukan dipimpin oleh Letnan Soekarno, tapi sayangnya rencana itu bocor dan informasinya sampai ke pihak sekutu. Nah, setelah itu pimpinan penghadangan diganti oleh Utom Bustomi dari Batalion 2 Hizbullah. Pasukan Gurkha Rifles berangkat dari Cimahi dikawal dengan tank Sherman, Panzerwagen dan Brand Carrier ya. Pokoknya mah konvoy besar-besaran ya. Ternyata ada informasi kalau pasukan Jats yang dari Sukabumi juga sama-sama sudah mulai bergerak menuju ke arah Bandung ya. Pikir para penghadang, pasukan yang akan sampai duluan ke Ciranjang ini itu pasukan yang dari arah Sukabumi. Nah, ternyata pasukan dari Sukabumi mengalami kendala setelah salah satu tank menginjak ranjau batok dan rantainya putus, jadi nggak bisa jalan. Memang sehari sebelumnya pesawat sekutu sempat menyisir kawasan itu karena area Cisokan sering dijadikan tempat untuk hit and run oleh para pejuang, ya, jadi seperti gerilya itu. Pada pagi harinya pesawat-pesawat sekutu itu kembali menyisir area Ciranjang yang akan dilalui konvoi pasukan dari Bandung. Setelah pesawat pergi, tak lama kemudian terdengar suara gemuruh tank-tank sekutu yang mendekat ke area jembatan Cisokan Lama ini. Semua penghadang yang berasal dari berbagai kalangan ya sudah bersiap untuk menghadang dan menunggu aba-aba dan untuk menyerang. Seperti biasa, para penghadang bersiap di tebing-tebing, di bagian sisi sungai, dan di jalan-jalan. Setelah aba-aba ditembakkan, para penghadang langsung menyerang secara membabi buta kepada pasukan konvoi tentara sekutu itu. Banyak sekali korban berjatuhan dari pihak sekutu, apalagi saat para pasukan keluar dari truk dengan leluasa. Para pejuang menembaki pasukan sekutu. Dirasa sekutu keluar dari truk itu merupakan hal konyol, akhirnya mereka kembali masuk ke dalam truk-truk tersebut. Pertempuran sengit itu terjadi lumayan ya cukup lama juga ya. Nah teman-teman, di depan itulah jembatan Cisokan Lama yang menjadi saksi bisu pertempuran-pertempuran di wilayah Ciranjang ini. Jembatan ini sudah tergantikan oleh jembatan baru di samping jembatan kereta api ya, yang sudah dioperasikan sejak tahun 1973. Tapi sangat disayangkan sekali, untuk kondisi sekarang jembatan ini sudah sangat memprihatinkan. Besi-besi penghalang jembatan sudah menghilang, di bagian alas jembatan juga sudah banyak yang berlubang. Gak kebayang lah gimana
dahsyatnya ya pertempuran pada waktu itu. Para pejuang dengan leluasa menyerang pasukan sekutu dari atas tebing yang berada di sebelah sana itu. Pasukan sekutu juga nggak bisa kemana-mana ya, karena posisinya memang berada di bawah jalannya itu dan di api tebing. Ngeri ya, walau hanya membayangkan saja, apalagi merasakan secara langsung kejadian pada waktu itu. Tuh bisa teman-teman lihat kan, kondisinya sekarang sudah seperti ini. Kebetulan sekarang aliran sungai Cisokannya lagi sedikit nih debit airnya. Kita coba lihat yuk ke bawah bagaimana jembatannya. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba untuk turun ke aliran sungai Cisokan untuk melihat bagaimana kondisi jembatan jalan raya yang menjadi saksi bisu sejarah terjadinya pertempuran hebat antara pejuang Republik dengan tentara sekutu ya. Menurut warga ini merupakan jalan yang paling enak untuk sampai ke dasar atau aliran sungai Cisokan ya. Sebenarnya sih memang ada beberapa jalan, tadi juga di dekat jembatan itu ada jalan ke bawah, cuman menurutnya itu sangat curam sekali, lebih enak lewat sini. Ternyata di sini jalannya memang di sini tidak begitu curam ya, ini sangat landai sekali. Tuh aliran sungainya. Sini ada dua jalan, kita pilih yang sini aja lah, lebih landai, biar tidak menguras tenaga. Oke teman-teman, sekarang saya sampai di aliran sungai Cisokan, dan untuk jembatan bersejarahnya sendiri berada di sebelah sana. Oh iya, menurut informasi yang saya baca-baca ya, ternyata jembatan jalan raya Cisokan ini terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama itu generasi yang dibangun oleh oleh Hindia Belanda juga pada masa pembangunan jalan raya pos ya, atau posweg oleh Dendels. Dan posisinya juga saya belum tahu untuk jembatan pertama. Untuk jembatan kedua ya ini jembatan kedua, tapi menurut informasi dari warga sih jembatan pertama itu lokasinya ada di hilir dari jembatan ke-1 dan kedua, berarti kalau hilir berada di sebelah sana ya, karena aliran sungainya mengalir ke sebelah sana. Ini untuk jembatan yang kedua. Kalau nggak salah ya ada foto zaman Belanda. Di situ terlihat sebuah jembatan di atas aliran sungai Cisokan. Jembatannya terbuat dari bambu berjenis gantung, dan di bagian atas jembatan itu diberi atap, karena memang pada zaman dulu jembatan-jembatan seperti itu biasanya juga digunakan oleh para penunggang kuda maupun pejalan kaki untuk sekedar beristirahat ya. Kalau ini sih katanya jembatan yang kedua, entahlah, saya kurang begitu paham ya untuk sejarah jembatan ini. Kalau dilihat dari bawah, kondisinya sudah benar-benar memprihatinkan ya untuk jembatan bersejarah ini. Pada bagian dinding beton sebelah sana itu terbuat dari struktur bata merah, dan juga kondisinya sudah mulai ditumbuhi oleh tanaman-tanaman rambat, dan itu akan merusak daripada struktur fondasi jembatannya ya. Di sebelah sana juga ada sebuah fondasi, di sebelah sini fondasi, cuman itu entah untuk apa gunanya. Kemungkinan itu untuk pengontrol air mungkin ya, karena hanya ada satu saja fondasinya. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, boleh dijelaskan pada kolom komentar. Oke, sekarang
Kita lanjutkan saja perjalanan. Nah teman-teman, jadi dulu itu pasukan pejuang itu mengintai dari atas bukit sana. Nah, ini kan perbukitan, mengintai dari atas sana ya. Sementara pasukan sekutu melintas di jembatan Cisokan tersebut. Tetapi karena kalah jumlah ya, terus kalah dari segi senjata juga, akhirnya pasukan Republik mau tidak mau harus mundur karena memang saat itu ada penyerangan lewat pesawat juga ya. Nah karena pasukan sekutu sangat geram ya atas ulah dari pejuang-pejuang Republik, akhirnya tentara sekutu mengejar daripada pejuang-pejuang Republik. Bahkan katanya menurut cerita pejuang-pejuang Republik juga banyak yang gugur karena mungkin ya panik, lari, entah lari ya kemana aja, tunggang langgang gitu kan. Gak taunya di area sini kan merupakan tebing-tebing ya, jadi banyak yang terperosok ke tebing, ke jebur juga ke aliran Sungai Cisokan yang saat itu sedang banjir ya. Alhasil pasukan-pasukan yang tercebur itu hanyut terbawa aliran sungai ya, bahkan katanya jasadnya juga tidak bisa ditemukan gitu. Tetapi tidak di situ saja, karena pasukan-pasukan sekutu tersebut mengejar para pejuang hingga ke tempat di mana para pejuang bersembunyi. Akhirnya di situ terjadi sebuah friendly fire ya. Jadi bisa dibilang senjata makan tuan ya. Jadi kala itu memang dari pihak sekutu sudah memberikan koordinat tempat-tempat persembunyian para pejuang kepada pesawat tempur ya. Nah pada saat para tentara sekutu tersebut mengejar para pejuang hingga ke tempat persembunyiannya, tibalah pesawat-pesawat tempur yang akan membumi hanguskan gitu ya, membumi hanguskan para pejuang yang sedang berjuang di tempat persembunyiannya. Pesawat tersebut memuntahkan peluru ya secara membabi buta. Tidak tahunya di koordinat tersebut itu sudah banyak sekali pasukan-pasukan sekutu yang mengejar tentara pejuang ya, dan akhirnya muntahan senjata dari pesawat tersebut mengenai banyak sekali tentara sekutu. Jadi banyak sekali katanya mayat-mayat bergelimpangan dari tentara sekutu akibat dari serangan udara tersebut, padahal itu serangan udara dari teman sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya petualangan saya di jembatan kereta api Cisokan dan juga jembatan jalan raya Cisokan Lama yang pernah terjadi sebuah pertempuran hebat antara pejuang Republik dengan pasukan sekutu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan ataupun informasi yang saya sampaikan. Mungkin di antara teman-teman ada yang lebih paham mengenai sejarah tentang ini, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekarang waktunya saya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Sukabumi karena memang ini tidak ada dalam jadwal ya. Tadi nggak sengaja lewat ke daerah Cisokan dan akhirnya mampir dah ke sana. Sekali lagi mohon maaf ya bila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penelusuran saya berikutnya.